Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Haswara, balik lagi di channelnya Haswara Official. Nah, kali ini lagi ada di program baru, yaitu namanya Pro Cons, ya kan? Apa tuh? Pro kontra. Pro dan kontra. Jadi kita akan membahas pro dan kontranya suatu isu yang lagi boomingnya di di jagat raya kali ya. Jagat medsos. Jagat medsos, yoi. Oke, jadi kedepannya gue bakal ditemenin selalu di dalam program Procon ini dengan kedua temen gue ini, yang pastinya salah satu dari mereka itu akan menjadi pro ataupun dari kontra dari suatu isu yang lagi ramai di sejagat sosial media gitu. Oke, perkenalan dulu dari temen saya yang satu ini. Wow. Halo, perkenalkan nama gua Errol. Yoi. Mungkin kawan suara agak asing ya. Iya. Karena gua ini ya katakanlah anak baru. Oke. Ya mungkin kedepannya akan menemani podcast Procon ini. Terus sebelahnya nih. Halo kawan Asora. Asik, udah terbiasa. Udah pernah masuk konten juga soalnya. Ngeri. Kembali lagi bareng gue nih, Mas Haryadi di program Procon Pro dan Kontra. Itu hati-hati jangan Pro sampai dan meleset. Kontra. Oke. Nah, menurut kalian isu apa yang kira-kira tuh pas banget dibahas di podcast ini? Kalau lihat trending Twitter sih, wah itu gila banget sih Coldplay sebetulnya. Iya. Hah? Tiket Coldplay maksudnya itu kan. Iya ini. Disebutnya apa sih? Coldplay. Coldplay apa Coldplay? Coba itu spellingnya gimana ya? Coldplay. Cold dingin anjir, Coldplay. Coldplay. Coldplay ya? Coldplay apa? Coldplay. Gua- Coba gua nanti kurang deh cek tahu. dulu. Oke, nanti coba nih. Ya. Kita coba ya. Aduh. Coldplay. Mana sih? Alah. Oh, maaf ya. Sorry. Coldplay ya. Coldplay ya. Coldplay kan? Tadi lu bang Coldplay kan? Coldplay. Gua ingetnya tuh ini apa namanya? Tuh, Coldplay. Kuproy. Agak Oke, mirip-mirip berarti- kan, ya, Kuproy. Berarti intinya dipanggilnya Coldplay. Coldplay. Nah, ya Oke, sip. emang isu dari Coldplay ini emang sekarang lagi naik-naik banget nih di sosial media ya kan. Nah, Betul. tentang apalagi kan konsernya akan datang di Indonesia lagi. Betul, di Wakanda tepatnya. Lebih tepatnya di Wakanda. Indosiar ada nanti kan disiarin kan. Maksud gue di Indonesia ya kan, Indosiar lagi. Yang lagi rame ini adalah war tiketnya nih. Bener gak sih? Bener. Bener. Kan? banget Bener sih. kan? Nah, dari harga tiket yang lumayan terbilang cukup mahal ya kan? Gimana tanggapan lu mengenai itu? Menurut gua sih harga bukan gak seberapa sih ya kalau segitu. Oke. Dibanding pengalaman yang luar biasa, menurut gue itu kita menjadi saksi sejarah loh. Siapa Oke. tahu kan Coldplay hanya cuman sekali datang ke Indonesia dan kita bagian dari anjing nih Coldplay main ke Indonesia jadi Coldplay. bagian Coldplay. Coldplay. Bagian jadi sejarah gitu sih. Karena nanti juga mungkin ya vibes-nya beda lah sama nonton di YouTube ataupun secara di Spotify kan beda. Oke. Itu sih menurut Terus gue. gimana nih Mas Ari aja tadi? Gitu mulu. Dia tuh gedek sebetulnya kan, gedek. Kalau Mas Ari gimana tanggapannya Mas? Kalau menurut gue ya, tiket Coldplay yang mahal ini lah. Mahal kalau menurut gue sih, nggak worth it lah. Apalagi tiketnya udah sold out semua kan. Tinggal di calo-calo aja nih sama di agen tiket aja. Nah dia makanya jual. ini menjadi menurut gua gini ya, itu menjadi suatu bahan isu yang kalau dilemparin ke publik bakal rame. Misalkan contoh nih ya, gua mau nyalon presiden atau mau nyalon caleg kan. Iya. Kalau gua jadi presidennya nih, gua gratisin konser Coldplay ya kan. Iya enggak sih? Iya enggak? Kalau seandainya lu mau nyalekin atau lu mau jadi Iya. presiden, lu beli tuh tiket. Dan gua bakal pilih capres yang ngegratisin konser Coldplay. Enggak. Nggak Gokil lu. Enggak, itu Nggak logis. intermezzo doang sih, intermezzo. Nggak logis lu. Pemilihan presiden aja kapan? 2024. Ya kan? Ya kan? Sedangkan konser Coldplay itu November. Nah. November itu cuy, kalau kita lihat dari KPU itu udah pendaftaran bakal calon presiden cuy. Dan udah mulai kampanye. Setahu gua sih itu karena nanti kampanye pemilunya itu di bulan Februari sampai Maret lah kalau nggak salah. Oke, anggota partai mana yang mau beli tiket ya kan? Apalagi satu tiketnya harganya Gua 10 gratisin. jutaan, ya kan, terus dibikin gratis. Iya. kan? Kacau, Cuman kan? mungkin siapa tahu kalau misalnya dari anggota siapa yang akan menjadi presiden nanti dengar idenya. Dan lu siapa aspirasinya tahu kan gua kan menjadi sambil inspirasi buat mengaspirasikan mereka. pendapat gua gitu Iya, kan. oke. Yang Siapa mungkin tahu. nanti people biasa bisa ikut nonton juga. Iya, oke, benar.
buat Pak Anies dengerin nih kata Irul. Ya buat semuanya dah, Pak Ganjar, Pak Anies itu pun siapa, Pak Prabowo. Lu udah ikutan belum sih? War ticket itu udah ikutan belum? Kalau gua sih saat ini belum sih ya. Belum. Karena iya tahu sendiri karena harga tiket yang mahal, Lalu tapi sendiri gua punya pengen. alternatif, Lu pengen lah gua. Kenapa alasan selain tadi yang Gua bakal pamer di sosial media, cuy. Tapi sih emang intinya gitu. Biasanya kan orang kan, wah gue nggak boleh Iyalah. acara ini terus story. Gua bikin storyin kan. Bikin orang pada iri. Gua mampu loh nonton tiket harganya Oke. segini kan. Meskipun Jauh nanti story gua kan yang 11 juta itu di pinggir. Kualitas finansial itu dari Oke. bisa terlihat ketika nonton Coldplay. Coldplay. Coldplay itu Ya. dari tingkat kedekatan dengan panggung seperti itu sih ya. Oke. Mampu nggak bisa dapetin tuh tiket? Kalau dibilang mampu, tapi gue itu punya apa ya? Gimana mampu sedangkan tiketnya udah sold out, bro? Gue kan punya sedikit ya, gue cerita. Gue dulu sampai sekarang tuh kan gue memang doyan nonton konser. Oke. Tapi basic gue nonton konser yang metal dong, maksudnya tuh. Genre metal lah sebenarnya. Iya. Dan kalau lo tahu semuanya bahwa nanti kan di setiap tahun itu ada namanya tuh Hammer Sonic kan, Ya. acara metal internasional lah. Nah, kemarin Metal katanya Fest yang internasional, iya, Slipknot. Nah, gua Oke. kebetulan waktu itu masih SMA kan, 2016 lulus. Kemudian ada waktu itu gestarnya tuh Asing Alexandria. Oke. Saat itu ya harganya mungkin lumayan kenceng ya, tapi menurut gue sih kenceng buat anak SMA itu 2 juta kan. Nah, ternyata gua nemu alternatif ataupun cara-cara gimana caranya kita itu keluar dari Red Ocean atau katakanlah ya war tiket itu kan. Nah. Ketat banget pasti dong, pasti. Karena kan pasti banyak yang berburu tiket itu. Nah, iya apalagi kita beli di calo lebih mahal juga. Oke, berarti lo menciptakan Blue Ocean lo sendiri nih. Iya, Gimana betul. caranya? Nah, ternyata sering berjalannya waktu kan biasanya itu ada pre-sale-nya itu ataupun nanti gap antara beli tiket dan ke konser itu kan lumayan jauh ya. Hitungannya ya hari ataupun bulan. Dan biasanya di tengah-tengah perjalanan itu banyak orang-orang yang ngejual tiketnya dengan harga murah, cuy. Entah itu alasannya ya karena dia butuh duit ataupun ya karena ada alasan lain kayak meninggal dan apapun itu menurut gua sah-sah aja kan. Ya. Oke. Iya, betul. Dan saat itu gua dapet konser metal internasional harganya yang ya dikatakanlah diskon 70% cuy dari harga 2 juta itu maksudnya. Intinya lu dapet tiket waktu pas itu dari harga 2 juta kan dari 70% Iya. karena ada orang butuh yang ngejual tiketnya gitu. Iya, dan gua bakal nunggu sampai nanti itu ada yang ngejual harganya itu ya mepet UMR Jakarta pasti gua beli cuy. Pasti di perjalanan ada kan. Jadi- Kita nggak pernah tahu di perjalanan itu Oke, orang ini kan menurutnya gini loh, ini kan kayak sebuah keberuntungan gitu ya. Iya, Kalau kayak betul. misalnya keberuntungan itu bisa datang 2 kali atau Wah, akan enggak datang. lah. Wah, Hoki seumur hidup itu mah. Oke, nah kalau lu sendiri gimana Ri? Apa ini nih? Kalau menurut gue dia gokil ini. gokil kan. Gue bayangin. Dia pengen beli tiket Coldplay, Nah. ngarepin orang kena musibah. Nah, Bayangin. kan sama aja kayak ngedoain orang lu kena musibah kayak lu meninggal kayak nanti biar tiketnya betul. Tapi ini berita baiknya Apa? di samping gua bukan ngedoain sih, tapi gua lebih ngebantu orang lain kan. Bener gak? Ceritanya kalau misalnya orang Bener yang gak? meninggal, Biasa aja orang-orang ngejual tiket itu ya karena dia butuh. Oke, Biasanya kan nah. kalau hari-hari biasa paling ini gadeinnya BPKW Nah, motor. itu kan buat orang yang lagi butuh kan, Iya. butuh uang terus jual tiketnya. Jual lagi. tiket, dan pasti itu tapi gimana low kalau price. Misalnya yang lu bilang kalau orang itu meninggal, ya kan? Iya. Masa iya lu ngebantu gitu? Biasanya itu sama keluarga dijual karena sayang dong, tiket 11 juta cuy. Gak jadi apa-apa. Ya minimal jadi nanti apa biaya buat nguburin dia kan 11 juta itu sampai liang lahat cukup itu menurut gua. Gila. Gokil nggak? Gila lu. Ya out of ini the box mungkin banget, Bre. apa ya? Gue ngasih tips juga buat teman-teman, buat kawan-kawan Aswara. Jadi tips kan? Ya, oke. Iya. Karena lu bayangin aja, misalkan nanti tiketnya kapasitas GBK itu kan 80.000. Oke. Masa sih di antara 80.000 di range 80.000 itu nggak ada Meninggal. satupun. Bisa jadi, bukan gua ngedoain, bisa jadi kan. Gitu. Yang meninggal itu probation, tapi ada yang lebih banyaknya itu pasti orang-orang yang butuh duit, cuy. Ya, iya, pasti. Jadi gue itu lagi ngasih tips buat ngancurin bisnis calo tiket sebetulnya kan. Oke. Wah, karena toksik banget pasti calo tiket tuh kan. Untungnya gede banget dia, tapi gua kasih tips buat lu buat kawan Aswara yang Iya. pengen war tiket, ada nih cara shortcutnya gitu menurut gua. Apa itu, Pak? Lu simpulin gimana caranya? Iya gimana caranya tadi
tunggu momen yang tepat, walaupun ya ini gua nggak bisa mastiin Berarti ya. Sabar nunggu momen yang tepat dulu. Pasti itu pasti rame itu menurut gua. Nah, lu menurut lu dari lu sendiri nih, lu dengan tiket segitu lu pengen gak sih atau enggak kayak misalnya nih dengan ikuti tata cara dari si Erul nih? Enggak lah, walaupun gua suka dengan lagu-lagu dari Coldplay ya. Walaupun gimana pun emang Coldplay itu bagus nih. Tapi dengan harga tiket yang ditawarkan oleh calo-calo gitu kan dari range bayangin aja 4 juta sampai bahkan ada yang belasan juta. Gila kali orang yang beli tiket di calo, nggak mungkin anjir, nggak mau lah gua. Nah terus juga ada info juga kalau misalnya kita lihat dari isu di sosial media itu, lu tau Putri Indonesia? Gue juga masih baru baca sih ya, nih gue bacain deh beritanya. Putri Indonesia jadi calo tiket Coldplay. Nah netizen bilang apa masih pantas jadi panutan? Karena seperti yang kalian pikirkan aja kan, yang namanya Putri Indonesia itu kan pasti dilihat dari ya keindonesiaannya. Nah iya betul, attitude dan lain-lain dan pasti segala kan. macamnya kan. Nah kira-kira menurut kalian gimana nih? Lo dulu Bang Hari, coba jawab gimana? Wah kalau dari gue ya nggak pantas lah, ngaco aja deh. Ini kan wajah dari Indonesia nih, Putri Indonesia, nggak sepatutnya dia kayak gitu. Dia kan harusnya tahu nih do and dance, yang salah dan yang benar nih. Kalau kayak gitu kan sama aja dia menjelekkan citranya diri sendiri. Iya. Nggak boleh lah kayak gitu. Mungkin maksudnya bercanda, tapi kan namanya di share di media sosial ya kan. Semua orang pasti langsung lihat, apalagi dia kan figur kan, figur seorang Putri Indonesia, banyak yang nge-follow pasti. Nggak bagus lah intinya, nggak cocok. Kalau dari lu bro? Kalau gua justru kebalikannya bro. Kalau menurut gua sih itu ya sah-sah aja kan. Soalnya kenapa nih? Ini kan Soalnya kenapa ya, karena jadi jangan sampai salah kaprah bahwa Putri Indonesia itu punya banyak duit dan lain-lain gitu. Tapi ternyata dia usaha kan. iya, ini Betul nggak? Ini disclaimer dulu nih ya kan. Maksudnya tuh kan kita kadang pernah ngebayang nggak sih dari mana sih pendapatan orang-orang Miss Indonesia itu selain dari endorse kan gitu. Jadi sisi positifnya yang gue lihat bahwa gini loh, harus disclaimer dulu nih, jangan sampai lu orang-orang berpikiran bahwa nah iya maksudnya tuh gitu kan. Miss Indonesia tuh Dari mana maksudnya dia dapat duit kan? Pertanyaan gue itu dari mana orang-orang kayak gitu dapat duit kan? Iya, Selain dari prestasi dan endorse dong tentunya. Sisi positifnya gue lihat bahwa untuk pengen jadi apa ya, sekelas Putri Indonesia pun dia masih berusaha, dia masih punya usaha untuk dapetin cuan. Berbeda sama lu yang pengen kaya tapi nggak mau usaha, seperti itu sih. Tapi gua sangat disayangkan jika dia dapat tiketnya itu berdasarkan dari privilege dia gitu, karena dia terkenal ataupun punya kenalan dari vendor, dari promotor, dia dapat lebih apa ya? Bukan iri gua, tapi lebih apa ya? Jadi ketenaran itu dimanfaatkan untuk kemudian dijadikan bahan komersil sih. Tapi itu sebetulnya. Banyak juga kok orang-orang yang terkenal tapi dia nggak dapetin tiketnya. Iri. Gimana? Iri. Nah, maksudnya itu kan, maksudnya seperti itu. Gua lebih mempertimbangkan orang-orang yang, iya kebanyakan orang gitu kan, tapi dia nggak dapet tiket. Nah, sedangkan dia, ini kan maksudnya persangkaan gua ya. Bisa jadi misalkan dia itu punya kenalan di promotor dan lain-lain sehingga dikasih beberapa persen jatah kemudian untuk dijual dan bodo amat lah itu kan. Nah, itu ditakutin dan nggak fair aja sih menurut gua bagi orang-orang yang demen ataupun yang kemarin kalah dari war tiket itu gitu. Nah, intinya kan didapetinnya. Nah, terus kan dibilang di on sale, berarti intinya itu dijual kan. Iya. Nah, tanggapan lu tuh gimana sebagai Putri Indonesia? Jadi kita harus nganggapnya tuh ya buat orang-orang yang di luar udah dapat terus dijual kan sama jadi sebagai calon. Kalau gua sasa aja sih selagi harga tiket dari dia itu lebih murah. Kalau gua sih gitu sepakatnya. Kalau lebih murah gua sepakat. Kalau lebih mahal? Kalau nggak lebih mahal ya cari yang murah dulu lah, pasti banyak. Tetap cari yang murah pokoknya intinya kan. Kita itu bagaimana cara dulu? Iya. Malam biar dia dapat musibah. Iya. Ada intinya segini, segala sesuatunya kalau mau dapetin sesuatu nih ya, nggak perlu lah yang namanya harus mendoakan yang jelek-jelek dulu kan, itu nggak boleh bro, nggak bagus bro gitu. Tapi kan jadi seakan-akan lu kayak dengan shortcut yang lu punya nih ya, dengan cara yang lu punya seakan-akan kayak lu mendoakan buat orang tuh dapat musibah gitu supaya ngejual tiketnya dengan harga murah. Tapi justru gue itu pakai perspektif terbalik pak. Gini ya maksudnya tuh gak cuma dari musibah doang sih, tapi ada juga mungkin orang-orang yang ngejual tiket karena dia lebih mindfulness gitu. Gue ngebalikin bahwa orang-orang ke pendapat yang pro, ke pendapat yang kontra bahwa apaan sih anjing tiket Coldplay mahal-mahal. Coldplay mahal-mahal.
Lalu dia jual murah kan? Oke. Bisa jadi juga bisa, cuy. Gak ada yang gak mustahil dunia ini kan? Oke. Gitu sih menurut gua. Gak semuanya berawal dari musibah. Tapi lu yakin nggak nih bakalan dapat? Sekali lagi, yakin nggak? Gue yakin sih dapat pasti. Tapi dari segi finansial lu gimana? Mencukupi. Mencukupi? Gue taruh standar lah, misalkan kalau ada orang yang jual Oke. 4,9 sampai 5, gue beli hari Setara itu juga. gaji UMR kan ya? Iyalah. Mungkin kita bikin lah. Kita dengan gaji yang UMR gitu, yang istilahnya Iya. dengan gaji yang Biar sama pas-pasan. semua kan. Menurut lu worth it nggak sih dengan istilahnya harga yang paling murah kan segitu ya? Sebenarnya kalau harga dari yang presale-nya itu ada yang 700 ribuan, itu di cat 8 7 sampai Wah, cat gila, 1 itu bisa sampai 11 juta gitu. Ada yang sampai jutaan lah intinya. Kalau udah dicalo ya harga paling murah itu 9,9, itu di cat 8. Mati gak lu tuh? Gak makan 3 bulan kan? Iya, nah makanya Gila. itu justru nah hari nih bilang nih gimana Ri? Gaji lu sampai ngomong begitu nggak? Ngaco, dia pengen nungguin orang. Lu bayangin di cat 8 nih yang harganya misalnya mulai dari taruhlah 6 juta misalnya ada ya kan 6 juta itu cat 8. Ini kan panggung nih, dia di belakang panggung cat 8 di samping pinggir Iya. panggung. Lu pengen nonton apaan? Nonton ketek drummer lah. Lu pengen nonton drummer lagi? Iya, Main anjing. drum terus udah Ketek. gitu. Yang ngeludah ya keringet kan. Wah, gila, Nggak gila, habis gila, pikir gila. gue. Tapi Parah gitu nih sih orang. gue yang nggak sepakat tuh ketika konser di apa ya, di stadion katakanlah ya. Pertama itu banyak minusnya, kita nggak bisa face to face sama si artis, kita nggak bisa sing a song, ataupun ya bisa sing a song cuman feelnya kurang. Tapi kan nyatanya memang kenapa dipilih stadion kan ya karena bisa buat dapetin volume orang yang banyak. Nah itu selain itu ya mungkin yang lebih realistisnya ya karena komersial aja sih. Nah intinya gini, yang tadi gue bilang ya kan, kita nih misalnya gaji sama rata semua di UMR, ya taruhlah segitu. Dari lu, ya kan, sebagai yang menurut gue kayak kontra banget nih sama war ticket nih. Lu mau nggak sih? Enggak lah. Lagi-lagi apa? Kenapa? Mindset, bro. Nah, kenapa? Gue mindset. Gue cuma Iya, gaji iya, 4 sampai 5 juta. Ya kan? Buat kehidupan lu gimana? Kedepannya tuh lu belum ngasih orang tua, belum makan siang aja bisa habis 20.000. Itu warteg pakai betul. tempe orek sama usus. Betul. Lu Iya anjing. ngaco lu. Basics tuh. Coba lu hitung-hitungan dah. Tapi begini, gua itu sangat menyarankan kepada kaum karyawan, entah itu buruh startup dan lain-lain. Jadi jangan hanya mengandalkan gaji pokok di perusahaan. Terus gimana bro? Banyak dong, kita waktu punya 24 jam, kerja cuman ya katakanlah 7 sampai 8 jam ya. Ya. Kita punya 8 jam lagi buat cari sampingan. Iya lu seharian kerja terus lu nggak ada waktu buat istirahatnya gitu? Ngaco dia emang. Iya makanya istirahatnya itu nonton Coldplay sebetulnya kan. Oh jadi menurut tuh gini, kita nih kerja, kan mati-matian, tuh nggak ada waktu istirahat, tuh sampai uang itu terkumpul, habis itu Iya ini istirahatnya nonton Coldplay. klimaksnya. Betul. Kita nonton juga capek, bro. Betul. Besok lu kerja. Iya anjing. Gimana coba? Apa yang lu bilang istirahat? Enggak, jadi ini kan banyak triknya lah maksudnya tuh. Iya. Ya kita bisa ajuin cuti dan lain-lain tuh banyak sering terjadi di kota-kota besar. Oke. Nah, jadi masalahnya kan lu kan udah capek banget nih kerja nih ya kan. Nah, kalau udah capek kerja nih dari pengumuman tiket ya kan, tiket dibuka terus sampai pembelian tiket tuh lu kerja keras buat dapetin duit. Pas di hari A-nya tentunya lu tipes gitu. Lu tipes gimana? Balik lagi konsepnya dia kan, dia udah dapet tiket. Gua jual lagi tiketnya ke orang lain. kerja mati-matian udah dapet tiket, Iya. ternyata di hari H tipes. Iya kan? Musibah Gua jual lagi tiketnya ke orang lain. Pasti. So pasti gua jual tiketnya ke orang lain. Kena shortcut. Kena jebakan Bisa, sendiri bisa, aja. bisa. Kena cara lu sendiri dong. Bentar gua minum. Jual tiketnya. Jual tiketnya. Dengan harga murah. Dengan harga murah. Kan lu udah mas-mas. Agak naik dikit lah, agak naik dikit. BPJS lu nggak jalan, ya kan? Ya. Iya. Lu ada butuh uang rawat inap ya kan gara tipes. Lu jual lagi tiket lu. Tapi mau nggak mau kan harga murah, ya kan? Kagak lah gua agak naik dikit, agak Lu naik berharap dikit. dapat harga yang murah, ya kan? Tapi lu sendiri aja nggak Nah mau itu jual kan murah. apa ya?
alamiahnya manusia bro gitu. Pengen belanja dengan semurah-murahnya, pengen jual lebih mahal kan gitu. Kayak konsep dagang lah. Oh, iya, kan? betul. Pembeli tuh pengen yang murah semurah-murahnya, dan penjual pun pengen yang menjual semahal-mahalnya gitu. Tapi lu sendiri gimana itu kalau misalnya tipes terus nggak jadi nonton, gimana? Kecewa dong lu? Kagak sih gua. Kenapa? Ya gua mungkin ini bukan kesempatan gua aja sih nanti. Banyak kan nanti gue yakin setelah Coldplay jadi, kalaupun itu seandainya jadi, pasti banyak promotor-promotor ngitung karena komersilnya gede, karena ini ladang cuan, pasti dia juga lebih berpikir bagaimana cara mendatangkan band-band yang lebih ya ataupun setara ataupun lebih bisa jadi ya untuk datang ke Indonesia. Kan rumornya kan apa namanya tuh BMTH kan November juga karena ini menjadi ladang cuan cuy, karena udah terukur dari penjualan tiket habis berapa dikali 80.000. wah luar biasa. Nih kayaknya berawal tuh dari Slipknot kemarin datang, terus Blackpink datang, ya kan? Jadi ini menurut gue jadi udah apa ya, Indonesia sih udah jadi kayak komoditi, kayak step maksudnya buat datengin kayak band-band luar sih. Nah intinya sampai kapanpun menurut gue ini tuh adalah suatu momen lah ya, yang gak mungkin semua orang bisa dapat. Kita udah ngobrol cukup panjang lah, maksud gua kita udah nggak perlu bahas tentang Coldplay begini begitu. Enggak sih, lu so bijak lu. Menurut gue walaupun gue kontra nih kan, Coldplay itu emang tetap suatu band yang bagus lah. Favorit, salah satu favorit, lagu-lagunya bagus. Cuma gue nggak setujunya sama emang harga calo tuh mahal banget gitu. Dan kita udah war tiket emang nggak dapet sama sekali, udah nggak make sense lah menurut gua harga-harganya. Mau gimana pun emang Coldplay ya salah satu band terfavorit ya gitu. Yang dimana setiap orang tuh pasti pengen nonton gitu kan, termasuk lu juga gitu. Tapi ya di sisi lain ya kita juga harus kita harus memperhatikan finansial kita juga, terus dengan jangka panjangnya juga ke depan. Nanti kan nggak mungkin nanti selalu dari acara ini lu ya dengan kekurangan segala macam apa gitu kan, yang nanti kedepannya malah menjadi nyusahin diri sendiri gitu. Kalau gue sendiri ya, nah gue nggak mungkin terjebak dengan FOMO atau marketing dari calo lah tentang Coldplay, tentang konser Coldplay yang bakal wah, emang ini pasti bakal wah. Ya tapi gue nggak bakal terjebak lah intinya gitu. Mungkin salah satu orang gila ini yang baru dengan shortcut dan cara. Tapi gue pikir itu sih mindset ya. Kalau lu bilang sanggup, semesta bakal mendukung lu sih. Menurut gue gitu, sesimpel itu sebetulnya kan. Semesta aja. Iya, maksudnya kalau lu pengen bener-bener pengen punya goals, punya dream, lu pengen nonton, mau nggak mau ya semesta mendukung. Mau gimana lagi kan? Kalau kita terima gitu sih menurut gue. Buat kawan Aswara, gue ada satu pesan. Buat kalian yang ingin tiket atau ingin nonton konser Coldplay, bisa komen di YouTube Aswara Official. Siapa tahu nih Mas Herul dapat penonton nih yang jual tiketnya dengan murah. Gitu. Tinggal nanti dikontak ke Mas Herul aja ya. Jangan lupa komen ya. Siapa tahu dari sini kita juga mau kasih tahu juga, mungkin dari Bang Herul ya kan sekarang lagi bekerja keras, dia siang dan malam, pagi sampai sore. Remuk nih bang. Pagi ketemu pagi buat dapetin tiket. Dan tiketnya kemungkinan insya Allah bisa dia dapatkan ya kan, sesuai dengan impiannya dari Mas Herul. Amin. Mudah-mudahan sih ya kita doakan ya sama-sama seperti shortcutnya Bang Herul, semoga dia tipes ya. Pas di hari H gitu. Bukan begitu Bang Herul? Iya. Oh iya. Lu berarti didoain tipes itu. Ya intinya sama-sama kita doakan diri kita supaya keadaan sehat selalu. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa di apa bro? Jangan lupa di like, komen, subrek. Ya, oke, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you bro. Sampai tuh bilangin dong, bakal ada next episode nggak? Oke, untuk selanjutnya nanti mungkin di minggu depan ataupun minggu selanjutnya pasti ini program akan berlanjut. Tungguin aja ya teman-teman Aswara, rekan-rekan, kawan-kawan Aswara. Oke, pokoknya see you on the top. See you on the top, lu resign. See you on the top, lu resign. Maksudnya gue menyemangati para viewers ini kan, maksudnya supaya bisa berkembang bareng kan. Oke. Gokil kan. Mantap ya. Gokil memang.